Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wal imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'al islam wa tazama bi tariqatihi wa tarassama khutah wa ja'ala lakidatan islamiyatan asasan li fikratihi wal ahkama syar'iyyatan miqyasan li amalihi wa masdaran li ahkami. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, Rabb yang sampai detik ini masih terus menganugerahkan beraneka ragam nikmat kepada kita. Bahkan kita masih bisa dipertemukan dengan bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan. Tidak semua orang diizinkan bertemu dengan bulan ini. Maka bagi kita yang pernah meminta, berdoa, memohon kepada Allah diizinkan bertemu bulan ini, bersyukurlah. Bagaimana cara mensyukurinya adalah memperbaiki, meningkatkan kualitas ibadah kita, bukan sekedar kuantitas. Kuantitas itu berkaitan dengan banyaknya. Kualitas itu berkaitan dengan optimalisasi ibadah kita. Kalau bulan lalu atau tahun Ramadan tahun lalu kita khatam Quran, target kita tahun ini bukan sekedar khatam, tapi mengerti, memahami maknanya dan melaksanakannya. Itu yang namanya kualitas. Bersyukur kita tahun ini masih diizinkan bertemu dengan bulan Ramadan, karena tidak semua orang sekali lagi diizinkan bertemu dengan bulan Ramadan. Dan boleh jadi dalam episode hidup kita di dunia, Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir. Bisa jadi dan tidak menutup kemungkinan. Karena saya secara pribadi 2 tahun lalu, 2 bulan sebelum Ramadan, saya masih ngisi bersama Ustaz Uje Jeffrey Al-Bukhari almarhum. Satu panggung bareng-bareng, bahkan beliau minta kopi flash disknya juga masih ketinggalan di tas saya. Apa kata beliau, Ustaz, mudah-mudahan Ramadan ini kita ketemu ya. Wah, insya Allah Ustaz, kopi dong filenya. Akhirnya kemudian filenya saya kopiin, kemudian saya bilang, Ustaz, saya antar ke rumah aja ya, sekalian main-main. Boleh, ayo main aja ke rumah gitu. Dan ternyata 2 minggu setelah pertemuan itu beliau dipanggil Allah Subhanahu wa taala sebelum Ramadan. Oleh karena itu, maka kita ini mesti sadar bahwa kesempatan yang mahal dan tak ternilai ini jangan dia sia-siakan. Gak terasa sudah mau masuk 10 hari pertama. Padahal baru kemarin ketemu Ramadan, sudah 10 hari saja. Sebentar lagi nggak terasa hari ke-20, hari ke-30 selesai. Pertanyaannya adalah, bisakah jarum jam Ramadan itu diputar kembali untuk menyesali amal-amal yang kita sesali? Tidak bisa. Dia lewat begitu saja. Ibarat kesempatan, dia hanya cuma datang sekali dan dia tidak berulang 2 kali. Oleh karena itu, mumpung Ramadan, di hari Jumat pula hari ini, mari sama-sama kita bersemangat ya, bersungguh-sungguh baik di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan biasa, apalagi di bulan Ramadan yang penuh keberkahan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maaf, ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena bapak-bapaknya cuma 2. Antum sama tim saya 1 orang. Hari ini saya akan memberikan sebuah materi pengaruh kokohnya akidah bagi individu dan masyarakat. Materi ini kemarin saya bawakan di Bandung, di Hotel Savoy Homan. Ada yang datang? Ada 2.000 orang yang hadir dari GMI, Gerakan Muslimat Indonesia, dan banyak ustadz-ustadz juga mengisi di sana. Luar biasa sambutannya. Selama 1 minggu Gerakan Muslimat Indonesia mengadakan kajian di hotel berbintang 4, berbintang 5 di kota Bandung. Luar biasa. Semangat umat Islam sekarang belajar Islam luar biasa ya. Baru kemarin juga saya selesai bareng-bareng sama Was Wisnu di Wardah Days di Senayan City. Sekarang artis hijrah itu biasa, banyak banget. Mbak Meli Guslow ikut pengajian saya, alhamdulillah juga beliau sekarang sudah menutup aurat. Mbak Dewi Sandra juga ikut pengajian di Bintaro, sudah menutup aurat. Mbak Bella kemarin pulang umroh Januari bareng sama saya, pulang-pulang nutup aurat ya. Jadi alhamdulillah sekarang ini, alhamdulillah, satu sisi dakwah itu semakin luar biasa, tapi kemaksiatan juga semakin gila nampaknya. Jadi ini berimbang, tinggal mana yang lebih tinggi. Nanti saya akan jelaskan bagaimana kondisi kita sekarang ya. Jadi satu sisi yang masuk
dalam barisan dakwah juga semakin banyak, tapi yang murtad juga semakin banyak. Ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, akidah itu sering disebut di Quran iman. Jadi kalau ada orang atau ustadz atau siapapun yang ngomong mantapkan akidah, berarti maksudnya adalah mantapkan keimanan. Jadi kalau kokohnya akidah berarti kokohnya iman. Nah, iman ini bukan perkara main-main. Kenapa materinya saya pilih ini? Karena seringkali kemudian orang sudah melangkah ke lantai 2, lantai 3, bahkan sudah bicarain gentengnya, sudah bicarain atapnya, sudah bicarain pintunya, tapi nggak pernah bahas fondasi. Padahal Rasulullah SAW 13 tahun di Mekah itu nggak pernah ngomong sholat, haji, saum, zakat, apalagi jilbab. Nggak ada. 13 tahun di Mekah Rasul itu fokus ngomongin iman. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, amanu billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wal qada'i qadar khair wa syarr minallahi ta'ala. Jadi kenapa Rasul 13 tahun fokus ke akidah? Karena akidah itu adalah awal dari semua. Ibarat kalau tanaman, akidah itu adalah akarnya. Kalau akarnya menghujam kuat ke bumi, maka angin sekuat apapun menerpa orang itu, pohon itu tegar. Begitupun manusia. Kalau imannya mantap, kalau akidahnya kokoh, mau dapat problem apapun dia orangnya santai aja, Bu. Ustadz, alhamdulillah. Kenapa? Suami saya di PHK, Ustadz. Loh, kok alhamdulillah? Saya tahu, Ustadz, pasti Allah sayang sama suami saya. Berarti di balik ini ada sebuah kejadian besar buat kami. Itu orang yang akidahnya mantap. Kalau orang yang akidahnya nggak mantap gimana? Ustadz, suami saya di PHK. Saya nggak bisa makan lagi, Ustadz. Saya nggak bisa berangkat ke luar negeri. Suami saya PHK. Hancur saya, Ustadz. Hancur. Imannya nggak mantap. Dia kira yang ngasih rezeki siapa? Perusahaannya. Ustadz, suamiku mentalak, Ustadz. Mati aku, kiamat. Yang satu lagi dia bilang, Pak, alhamdulillah Ustadz, setelah pertarungan cukup lama antara kebaikan dan keburukan, Allah memisahkan kami. Mudah-mudahan ada hikmah di balik kejadian ini. Ada 2 orang yang bersikap beda. Kenapa beda? Karena imannya beda. Ya, contoh kejadian nyata. Ini kejadian nyata. Saya mau menikahkan laki-laki di Depok dengan perempuan. Saya yang ta'arufin. Ya. Nah, saya memang hobi mentakrufin, Bu. Ya, jadi bagi yang belum punya, hubungin saya, insya Allah saya bantu ya. Atau yang sudah punya tapi selesai, saya bantu cariin lagi. Ya, kemarin Yulia Rahman sama Alzibko, alhamdulillah saya yang jodohin. Nah, jadi pengantin laki-laki dari Depok, akad nikah jam 9.30. Jam 8.30 saya telepon. Karena apa? Tuan Kadi sudah datang, saya saksi, satu lagi pengantin, wali, semua sudah kumpul. Saya telepon lah panitia pengantin laki-laki. Assalamualaikum, Mas Bro, udah di mana? Apa kata beliau? Santai Ustadz, keluar tol Depok. Oh, Cijago. Iya, ya udah. Ingat loh, 9.30. Tenang Ustadz, kalau soal akad nikah saya pastilah duluanin deh. Cepet lah pokoknya mah, gampang Ustadz. 8.30. Jam 9 saya telepon lagi. Udah di mana? Apa kata beliau? Tol Jagorawi Ustadz. Alhamdulillah. Sudah masuk kan tol Jagorawi? Begitu 9.30 ditelepon, nggak bisa masuk, Bu, handphonenya. Telepon yang Anda tuju tidak bisa dihubungi. Telepon lagi nggak bisa dihubungi. Ah, ini sinyal. Saya coba positive thinking. Telepon lagi nggak bisa dihubungi. Sampai jam 10 no connection. Nggak bisa dikontak. Padahal jam 9 masih di Jagorawi. Ternyata apa? 10.15 ada seorang panitia yang dihubungi oleh nomor yang lain. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata kagetnya luar biasa. Pengantin laki-laki yang jam 9 sudah di tol Jagorawi, mobilnya tabrakan. Dan pengantinnya meninggal dunia di tempat. Coba Bu bayangin. Tinggal setengah jam lagi akad nikah, itu bisa Allah punya ketentuan lain gitu. Itulah manusia, hanya jago merancang, merencana, Allah yang menentukan. Jodoh itu di tangan Allah. Apa yang terjadi? Maklum manusia biasa. Saya juga manusia biasa, saya ikut nangis. Pengantinnya lebih parah. Kenapa? Ya ibu, coba ibu pengantin perempuan. Pingsan, berdiri lagi,
pingsan lagi, berdiri lagi. Saya baru pertama ngeliat orang kayak gitu, Bu. Pingsan, berdiri lagi, pingsan. Saya bilang, sabar mbak, sabar mbak. Melotot, pingsan lagi, melotot, pingsan lagi, melotot, pingsan lagi. Ya Allah, sampai 4 kali. Akhirnya gimana? Sudah semuanya riuh pokoknya, pengantin semuanya ribut. Apa yang terjadi? Pengantinnya dibawa ke kamar. Kita kemudian segera menuju ke rumah sakit PMI. Di rumah sakit PMI ternyata calon suami yang tinggal setengah jam lagi, jasadnya berlumur darah. Dan yang terjadi apa? Pengantinnya bangun, kemudian apa? Dia nggak terima. Akhirnya gimana? Akhirnya kemudian dia minta berangkat ke PMI. Baru kali ini seumur hidup saya ngelihat ada pengantin bajunya berlumur darah karena meluk calon suami. Mohon maaf Bu, bisa dikecilkan suaranya? Ya. Saya kira tadi handphone saya. Ini ya, error ya. Nah, jadi ternyata begitu kemudian ya dipeluk itu ya, mayat itu dipeluk ya, dia bilang apa ya? Dia bilang apa? Kenapa kita dipisahkan? Kenapa sekarang? Kenapa aku? Kenapa aku? Saya bilang, Mbak, nggak boleh begitu. Ini meratap, udah. Kenapa? Ya sudah. Pasti Allah punya rencana baik di balik ini. Udah. Yakin nggak? Ini ketetapan Allah. Ini kado dari Allah. Udah. Apa kata dia? Nggak ada Ustadz. Ini saya nggak terima. Ini jodoh saya. Sampai kapan saya nggak terima? Emak nggak terima sama siapa? Coba sadar dulu. Coba tenang dulu. Keluarga juga sabar. Semua udah nangis. Ya mayatnya ada. Tinggal mayat. Apa yang terjadi, Bu? 3 bulan setelah itu dijodohkan lagi. Anaknya sekarang sudah 6. Ya? Artinya apa? Ada 3 level manusia kalau dapat musibah. Level pertama, ini yang kebanyakan manusia. Apa mereka? Mereka itu mengeluh, menuntut, tidak terima sama Allah. Ini level yang paling banyak manusia. Level yang kedua, levelnya dia bisa bersabar dan menerima, meskipun berat. Iya deh Ustadz, saya terima. Aduh ya Allah, berat gitu. Level yang ketiga, nah ini paling tinggi, ini sedikit orang. Siapa mereka? Mereka justru ketika dapat musibah bilang apa? Terima kasih ya Allah. Tuh. Apa itu musibah? Musibah itu segala kejadian yang berada di luar kuasa manusia, bukan karena salah kita, gitu. Kalau ibu kemudian ngutang, dikejar-kejar rentenir, itu bukan musibah. Itu salah ibu sendiri. Udah tahu nggak boleh ngutang sama rentenir, pakai bunga lagi. Bunga itu riba. Riba itu dosanya nggak ampun-ampun. Apa kata Rasul? Ada 73 dosa pemakan riba. Pintu paling ringan seperti menzinai ibu kandung sendiri. Nah ibu pinjam rentenir, rentenirnya ngejer, nelfon, datang ke rumah, bawa tukang pukul. Ustadz, saya dapat musibah. Musibah apa? Itu bukan musibah, itu penyakit ibu buat sendiri. Lah kalau ini murni musibah. Kenapa? Kul la yusibana illa ma kataballahu lana, kata Allah. Katakanlah, musibah yang menimpa kami sesungguhnya Allah sudah tetapkan untuk kami. Nggak ada yang mau kayak gitu. Sama kayak kemarin Air Asia terbang dari Surabaya menuju Singapura. Nggak ada yang mau. Saya 5 tahun hidup di Malaysia. Saya naik Kuala Lumpur, Jakarta, selalu Air Asia. Nggak pernah kejadian apa-apa. Tiba-tiba begitu terbang di atas Kalimantan, meledak. Pesawatnya nyungsep ke laut. Musibah. Apa itu musibah? Di luar kuasa kita, di luar rencana kita. Mau kita A, jadinya Z. Tahu. Itu musibah. Nah, orang kalau dapat musibah ada 3 level. Level yang pertama, level yang ketiga, ini yang jarang. Ketika apa? Dapat musibah malah dia bilang apa? Ya Allah, terima kasih. Ya Allah, aku yakin di balik ini pasti ada kebaikan. Tuh, ini yang namanya apa? Mereka adalah orang yang percaya atau tidak berputus asa kepada rahmatnya Allah. Karena Allah nggak mungkin memutuskan sesuatu itu buruk, nggak mungkin. Cuma di mata manusia buruk gitu. Apa kata dia si pengantin tadi? Kenapa saya yang ditimpa Ustadz? Kenapa saya? Kenapa nggak orang lain? Saya bilang Masya Allah nih orang. Sekarang bahagia dengan suami barunya. 6 Bu, bayangin. Dan itu tunji lagi. Tahu tunji? Setahun hiji. Yang satu anaknya 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun 1. Saya bilang luar biasa. Suami yang baru soleh banget. Kayaknya sih feeling saya lebih soleh daripada almarhum. Tuh makanya ya. Jadi seringkali seperti itu. Nah, apa yang membuat orang tegar? Apa yang membuat orang tenang menjalani masalah kehidupan?
Akidah, iman. Nah, cuma problemnya, sayang, 1000 kali sayang, keimanan kita tidak didapat dari hasil proses berpikir dan yakin. Beda dengan keimanannya para sahabat. Ya, di sini rutin Ustadz Abi Maki mungkin. Ya, coba Ustadz Abi Maki ketika cerita tentang sirah sahabat, mantep. Lihat para sahabat, nggak ada ragunya. Bahkan apa? Mereka rela jadi tameng. Untuk siapa? Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Mereka yakin yang namanya surga itu benar ada. Lihat bagaimana Sumayyah yang rela dimasukkan besi, ujungnya itu bara panas, dimasukkan dari mulut kepada duburnya, dan dia katakan apa? Aku yakin surga sudah di depan mataku ya Rasulullah. Coba, iman itu apa iman? Yakin, believe, 100% nggak ada ragu sedikit pun. Kalau kita beda, suami di PHK stres. Ya kan? Kemudian apa lagi? THR belum keluar, stres. Ya kan? Kue lebaran nggak menuhin meja, stres. Ya itu masalah apa? Iman gitu. Makanya materi pagi ini penting apa? Dampak kokohnya akidah, dampak efek kuatnya iman. Kalau iman orang sudah mantap kayak para sahabat, para sahabiah, nggak usahlah sahabat-sahabiah yang sekarang itu, ya keimanan kayak Ustadz Felix Siau, ya. Ya kalau orang ingat saya biasanya ingat Felix Siau karena dulu 12 tahun yang lalu dipertemukan dengan saya, diskusi Bu, jam 7 sampai jam 5 pagi. Jadi jam 7 malam diskusi, jam habis sholat isya itu saya ngobrol makan sampai kemudian jam 5 pagi debat. Akhirnya beliau syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masuk Islam, nggak sembarang masuk Islam, hafalan Qurannya lebih hebat dari saya. Jam terbangnya juga lebih padat. Kalau ibu mau booking 8 bulan sebelumnya Bu, dia sudah keliling Amerika, keliling Eropa, saya baru keliling Indonesia aja. Dia anaknya sudah 4, saya baru 1. Ya, luar biasa. Dia sudah nulis 8 buku, saya 1 juga belum. Ya, itu kalau orang sudah mantap imannya tuh begitu. Lihat Bunda Irene Handono, masuk Islam karena proses berpikir yakin. Beda dengan kita iman karena turunan. Kenapa Muslim? Bapak saya Islam Ustaz. Oh, Bapak kenapa Islam? Ya kakek saya Islam. Kakek kenapa? Ya buyut saya. Nggak tahu kenapa reason why-nya, strong why-nya. Kenapa saya harus pilih Islam? Nggak tahu. Nggak tahu. Kenapa harus pilih Islam? Nggak tahu. Ya, nah itu beda. Lihat Ustadz Safi Antonio, beda. Ya, lihat Zakir Naik atau siapapun ya, tokoh-tokoh yang di luar sana, Ahmad Dedat dan yang lainnya ya, atau Ustadz siapa yang mantan pendeta ya, luar biasa ya, Ustadz Moko Ginta ya. Rata-rata mereka semuanya masuk Islamnya hasil proses berpikir, menelaah, beda akidahnya. Maka hari ini saya akan jelaskan sedikit di waktu yang singkat apa pengaruh kokohnya akidah dalam individu dan masyarakat. Baik, saya ingin bertanya, benarkah Islam itu agama yang sempurna? Benar? Kata siapa? Kata saya. Kata orang Kristen juga, Kristen yang sempurna. Kata Buddha itu sempurna. Benarkah Islam sempurna? Benar. Kata siapa? Kata Quran? Di mana Quran ngomong? Ya pokoknya ada deh Ustaz. Ya. Betulkah Quran itu mengatakan seperti itu? Betul. Allah mengatakan seperti itu. Apa kata Allah? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam Madinah. Hari ini telah aku sempurnakan agamamu. Coba, agama kita itu sempurna. Yang namanya sempurna ada kekurangan? Nggak mungkin. Detail, Islam itu detail. Mau contoh? Nih, contoh. Kalau dalam Islam mau minum, bagaimana tata cara minum? Tangan kanan. Selesai? Belum. Duduk. Udah duduk, apalagi? Baca bismillah, baca doa. Oke, apalagi? 3 kali tegukan sunnahnya. Oke, betul. Apalagi? Kalau selesai, alhamdulillah. Selesai? Belum. Apalagi? Belum. Waduh Bu, jangan salah, Islam tuh detail banget. Urusan minum aja loh. Udah, sudah duduk, tangan kanan, baca doa. Pertanyaannya, ibu baca doa, mau bismillah, mau salawat, tapi minumnya vodka, boleh nggak?
Iya. Berarti apa? Zatnya harus halal. Oke, sudah bismillah, zatnya halal. Zatnya halal. Tapi pertanyaan saya, itu minum siapa? Tuh, nggak boleh. Ibu lagi minum terus tiba-tiba diambil sama saya. Cukup aja, minum aja, duduk tangan kanan, baca bismillah. Kenapa? Nggak sah kepemilikannya. Kenapa? Ngambil barang yang bukan miliknya. Di dalam Islam nggak boleh mengambil barang yang bukan milik orang, milik diri kita. Ya, apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidaklah darah dan daging yang tumbuh dari harta yang haram kecuali api neraka saja yang bisa mensucikannya. Jadi kalau nggak masuk neraka nggak suci, Bu. Na'udzubillah min zalik. Makanya apa? Izin sama orang, Bu, boleh minta minumnya? Silahkan, baru. Ya, itu subhanallah, itu minum saja. Masuk kamar mandi gimana? Masuknya kaki kiri, keluarnya tangan kanan. Kaki kanan. Terus apa lagi? Setelah BAB BAK, wudhu lagi supaya suci. Subhanallah. Saya tanya sama Bunda Irena, Bunda, saya mau tanya, Nasrani dulu ngajarin Bunda adab minum gimana? Ya minum aja, minum doa, minum aja udah. Coba Islam, enggak. Tentang pakaian aja, Bu. Mohon maaf ya. Kapan boleh dilihat mahram? Kapan tidak boleh dilihat? Kepada siapa boleh dilihat? Kepada siapa tidak boleh dilihat? Mana yang boleh dilihat sesama muslimah? Mana yang tidak boleh dilihat sesama muslimah? Mana yang boleh dilihat orang kafir? Mana yang tidak boleh wanita kafir? Siapa saja yang boleh melihat? Siapa saja yang tidak? Kapan jilbab? Kapan hanya sekedar kerudung dan menutup aurat? Subhanallah, detail. Sampai-sampai apa? Batas nutup kerudungnya aja jelas. Apa kata Allah? Yudribna alaihinna min juyubihinna. Hendaklah mereka muslimah mengulurkan kerudung hingga dada. Jadi Bu, sekali lagi saya katakan, pakai kerudung itu bukan diikat di leher terus ditarik ke atas gitu ya. Tapi makainya di mana? Ditutup hingga dada. Berarti batasnya dada. Di atas dada nggak syar'i. Di bawah dada syar'i. Lebih panjang silahkan, boleh. Kan ada yang lebih panjang, ibu-ibu suka yang lebih panjang, silahkan. Kalau misalnya ibu mau di atas dada, nggak bisa. Kenapa? Sampai-sampai Quran membatasi letaknya, coba bayangin. Sampai bukan hanya itu, tentang apa? Aurat saja dijelaskan, seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, coba. Ya, jadi agama kita ini sempurna. Karena agama kita sempurna, mau nanya apa? Tanya sama Islam. Talak, nikah, rujuk cerai ada. Haid, nifas, istihadah, semua ada. Mau nanya apa? Tanya sama Islam. Islam sempurna, berarti agama lain nggak sempurna. Sudah selesai. Kemudian apa? Untuk itu Allah kemudian cukupkan nikmat. Yang namanya nikmat, kalau sudah cukup, perlu nggak nikmat lain? Enggak, udah. Senang banget kita. Merasa senang. Ibaratnya kalau udah buka saum, ibu bilang sama saya, Ustadz, tambah Ustadz. Cukup Bu. Udah Ustadz, dikit lagi nih. Cukup Bu, cukup. Yang namanya cukup gimana? Sudah, selesai. Saya nggak butuh lagi. Ya, cukup. Nah, berarti apa? Kita nggak perlu agama, nggak perlu peraturan hidup lain kecuali Islam. Cukup Islam. Dan Allah menutup ayatnya, waraditu lakum Islam Madinah, dan telah aku ridhoi Islam itu jadi agamamu. Berarti selain Islam, Allah nggak ridho. Udah, jangan coba-coba murtad. Ada si X murtad, ada si B murtad. Saya bilang gampang banget murtad. Apa kata Rasulullah SAW? Bagi orang murtad itu diingatkan 3 hari. Pertama diingatkan, kedua diingatkan, ketiga didakwahi, udah diingatkan, didakwahi, enggak juga. Apa kata Rasul? Man baddala dinahu faktuluhu. Barang siapa yang menggonta-ganti agamanya, maka bunuhlah. Coba, nggak main-main. Sekarang banyak banget orang murtad, biasa aja gitu. Nikah sama bule, murtad dia. Ya, nikah sama India, murtad. Saya bilang, deh ini orang ya berani jual agama hanya gara-gara pernikahan. Begitu dia murtad, dicerai sama suaminya, rugi dunia akhirat. Sudah selesai. Ya, nggak pikir panjang. Nah, oleh karena itu umat Islam ya banyak diserang dengan kondisi-kondisi itu memprihatinkan. Pertama, umat Islam sekarang banyak serangan pemikiran dan pemurtadan. Ada yang modusnya pernikahan, ada yang modusnya bagi-bagi sembako, ada yang modusnya apa? Minta tolong penyembuhan, ada yang modusnya apa? Pura-pura baca Quran pakai kerudung, ternyata apa? Ternyata Nasrani. Ya, sekarang macam-macam Bu. Ya, bahkan apa? Aliran sesat di Indonesia itu ada 389.
Di Makassar ada orang yang sholatnya telanjang bulat. Ya Allah, Masya Allah, sholat bugil. Jadi imamnya bugil, makmumnya bugil, masbuknya juga bugil. Jangan dibayangin, ya, telanjang sholatnya. Ya, siapa masbuknya yang bugil? Ya masbuknya habis ngambil wudhu lari-lari telanjang gitu. Nah, lurusin bugil aja, nggak pakai baju apa-apa. Di Cimahi ada lagi yang sholat pakai bahasa Sunda. Allah nu ageng. Allah nu ageng. Emangnya Rasulnya orang Ciamis apa? Ada lagi kemarin Nabi baru di Bandung. Di Bandung Nabi baru. Namanya Cecep alaihissalam. Atuh sing bener we nya. Nabi Cecep alaihissalam deh. Nabi di mana-mana Bu, dari Adam sampai Muhammad tuh Timur Tengah semua, nggak ada yang Jawa Barat. Ya. Nabi, mau Nabi apa? Nabi Isa, Nuh, Hud, Soleh, semua Timur Tengah, nggak ada. Yang parahnya lagi apa? Cecep alaihissalam itu anaknya itu ada 17, istrinya ada 8. Dia bilang apa? Sayalah Nabi baru. Di Bogor kemarin heboh kan, tapi sudah lama. Namanya siapa? Musaddek. Masih ingat ya? Dia bersahadatnya itu gini, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna musaddek rasulillah. Coba, hanya gara-gara bertapa di Gunung Bunder, kata dia dapat wahyu. Saya bilang bukan wahyu, kesambet jin. Kenapa? Karena di Gunung Bunder tuh banyak jinnya. Ya, yang parahnya lagi apa? Pengikutnya nggak main-main Bu, 40.000 orang, banyak loh. Tapi Ustaz, kok mereka percaya ya? Itulah umat Islam, karena akidahnya nggak kuat. Jadi mudah ditipu, mudah dibodohin. Ya, kalau kayak kita sih insya Allah karena sudah ngaji, ngerti. Kalau nggak ngaji, ya. Nah, oleh karena itu serangan pemikiran dan pemurtadan menghempas kita. Dan nggak selesai itu, ternyata apa? Kita juga punya problem anak-anak putus sekolah di Indonesia. Kebodohan merajalela. Kalau orang sudah bodoh, mudah dimurtadkan. Kalau orang sudah bodoh, mudah dikafirkan. Kalau orang sudah bodoh, mudah dimiskinkan. Kalau orang sudah bodoh, mudah kriminal. Umat kita jauh dari kecerdasan. Orang miskin dilarang pinter. Sekolah mahal Bu. Ibu kalau ada rezeki, saran saya, bantu satu anak putus sekolah sampai dia selesai sekolah, minimal D3 atau minimal STM, SMEA, SMK. Kenapa? Ada hadisnya. Apa kata Rasul? Barang siapa yang menghidupi satu orang manusia, maka dia seperti menghidupi, pahalanya itu seperti menghidupi seluruh manusia. Dan barang siapa yang membunuh seorang manusia, maka dosanya seperti membunuh seluruh manusia. Maka dosa membunuh itu besar. Kemarin tuh sekarang kasus pembunuhan banyak banget. Ada yang si A sama si B pacaran, si C cemburu, si C sama si A pacaran, jadinya putuslah si A sama si B. Si A sama si C bersekongkol, tangannya diikat si B itu, kakinya diikat, mulutnya dibuka, disumpel pakai kertas koran sampai kerongkongannya penuh. Selesai? Belum Bu, di listrik, masukin kabel, langsung di listrik sampai membiru badannya. Selesai, si B yang dulu dicinta mati oleh si A, bahkan katanya setia sampai selamanya, dengan si C membawa jenazahnya itu di mobil, kemudian membawanya pergi. Ketika dibawa pergi, si C sama si A ketahuan sama temannya di pinggir jalan. Bentar, lu mau kemana? Ini mau ke jalan, ini nih sama bareng sama mayat. Coba, stres kan orang sekarang? Apa katanya? Mayat? Mana mayat? Orang tidur kayak gitu kok mayat? Itu kan si B kan? Nah, dia kenal. Enggak, udahlah pokoknya lu jangan ikut campur. Mobilnya jalan. Ternyata apa? Di tengah jalan mobilnya mogok. Ketika mobilnya mogok, ternyata apa yang terjadi? Diperiksa, baterainya rusak. Akhirnya gimana? Dirogoh-rogoh lah mayat si B tadi, dapatlah handphonenya dijual. Coba bayangin. Untuk apa? Beli baterai. Baterainya dibeli, mobilnya jalan. Di pinggir tol, mayatnya dibuang. Coba Bu sekarang itu, Masya Allah, tega. Apa yang terjadi? Mayatnya dibuang, kemudian mayatnya ketemu dan disemayamkan di rumah keluarga. Lebih gilanya lagi apa? Si A sama si C datang melayat, ngomong sama keluarganya, kami ikut berduka, sabar ya Bu, kami sedih dengan derita ibu, mudah-mudahan ibu diberi kekuatan. Si C juga, sabar ya Bu. Coba stresnya manusia. Manusia bisa jadi malaikat, baik banget, tapi bisa jadi lebih parah dari setan. Bener ya? Ada lagi yang dicincang-cincang, masukin kantong plastik dibuang.
Ada lagi ibu bunuh anak, bunuh ibunya sendiri, ibu bunuh anaknya sendiri, banyak. Ya, itu kenapa? Karena kebodohan, karena miskin. Ya, nauzubillah min dzalik. Jadi apa? Ini fakta kondisi umat kita. Lihat, ini negara mana? Negara mana ini? Petanya yang pernah belajar geografi. Indonesia. Mana benderanya? Nggak ada. Ini apa? Ini gambar yang diambil dari data BP Migas, menyebutkan bahwa minyak dan gas Indonesia yang begitu kaya dan makmur diambil oleh Amerika dan negara asing dari ujung sampai ujung. Pertamina berapa? Konon Pertamina hanya ngelola sekitar 20% saja. Sisanya asing semuanya. Total, Chevron, Conoco, BP dan yang lainnya. Minyak Indonesia kaya, Bu. Siapa di sini orang Pekanbaru? Ada orang Riau? Orang Riau mobilnya platnya apa? BM, betul. Apa itu BM? Banyak minyak. Di bawah kakinya minyak bumi banyak banget. Di atas kakinya minyak sawit. Minyak sawit nomor 2 terbesar di dunia ada di Indonesia dan mayoritasnya ada di Pekanbaru. Ibu kalau mendarat dari pesawat di Pekanbaru, sejauh mata memandang bukan laut, sawit semuanya. Ya, tapi apa yang terjadi? Indonesia dikuasai asing. Jepang saja itu nggak punya minyak. Jepang itu minyak seliter pun nggak punya, Bu. Data ini saya kasih sama teman saya yang kuliah di Jepang. Dia ngakak, wah kakak. Dia bilang apa? Kang, Jepang itu minyak seliter pun nggak punya. Tanahnya dikerok berapapun nggak punya minyak. Tapi dia negara eksportir minyak. Coba, hebat ya. Dia nggak punya minyak tapi bisa kaya gara-gara minyak. Dapat minyak dari mana dia? Ambil Indonesia. Indonesia punya minyak malah ngimpor. Ngimpornya kemana? Ke Singapura. Coba bayangin. Ya, jadi ini luar biasa. Kita negeri mayoritas Muslim terbesar, kaya banget. Coba bayangkan, kita negeri Katulistiwa dari zaman dulu sampai sekarang puasa tetap sekitar berapa jam? Sekitar 12 jam, 16 jam. Ya nggak? Coba lihat Swedia. Tahu dapat kabar beritanya? 21 jam. Rusia 22 jam. Berarti gimana? Siang terus. Coba bayangin, Bu, siang aja. Jadi apa katanya? Kami itu makan sahur sekaligus berbuka. Bayangin. Dan itu memang langka. Ini memang terjadi beberapa tahun sekali ketika matahari itu beredar pada titiknya tertentu gitu ya. Saya baca di berita, ya Allah Robbi. Orang Indonesia banyak. Di Norwegia juga termasuk. Jadi mereka sahur itu sekalian berbuka. Ya, 21 jam puasa. Ibu 12 jam aja udah melilit-lilit ya. Ini 21 jam berarti apa? Hampir 2 kali lipatnya. Coba bayangin, Indonesia nggak pernah ngerasain kayak gitu. India itu lagi badai panas, 3.000 orang meninggal, Bu. Pakistan badai panas, ini yang terbaru apa? 300 lebih mati, meninggal. Indonesia pernah nggak kena badai panas? Nggak ada. Ini baru panas Depok begini aja gitu. Aduh panas. Nggak, saya bilang saya nggak mau tinggal di Depok. Saya mau di Bogor aja deh. Bogor juga sekarang udah panas banget. Udah panas, macet lagi. Tapi ternyata apa? Nggak ada apa-apanya dibanding India. India tuh badai panas. Ya, hampir 50 derajat Celcius. 50 derajat Celcius, air mendidih. Itu setengahnya air mendidih. Jadi kalau taruh telur, mateng itu telur. Ya, Masya Allah, Indonesia nikmat banget. Tapi Masya Allah, lihat Indonesia. Ada sekitar 2,5 juta perempuan Indonesia setiap tahunnya aborsi. Mereka bunuh bayinya sendiri. Kalau zaman Arab jahiliyah, ya, lahir bayi perempuan, dilihat kelaminnya. Oh, perempuan, langsung dikubur hidup-hidup. Nggak sempat menghirup udara dunia lama-lama, tapi sempat lahir di dunia. Orang jahiliyah modern belum lahir, udah dibunuh di dalam perut. Kejaman mana? Kejaman sekarang. Ini masih mending lahir baru dibunuh. Itu pun bisa disembunyiin mungkin dulu. Zaman dulu. Zaman sekarang, Mas, aku hamil, Mas. Apa? Hamil? Bunuh. Nah, kenapa? Zina. Ya, pergaulan bebas. Nauzubillah min zalik ya. 21% siswa SMA pernah melakukan aborsi. Ini survei, bukan main-main. Ya. Nah, lihat lagi. Tuh, lihat. Perilaku seksual remaja. 93% pernah ciuman dan oral seks, 62,7% tidak perawan. Coba bayangin. Ya, ini problem kita. Apalagi sekarang, zaman dulu orang mau nonton film porno harus
beli DVD. Sekarang nggak perlu, di handphone. Hati-hati bu anak-anak ibu tuh. YouTube itu suka nggak nyambung. Diketik apa, keluarnya apa. Tiba-tiba pop-up-nya keluar. Ya, ngeri. Apa kata Bunda Eli Risman? Indonesia meningkat peringkatnya nomor 1 negara pedofilia tertinggi di Asia. Kenapa pedofili? Karena kemarin itu banyak kasus-kasus, mohon maaf, na'udzubillah min dzalik, pelecehan seksual terhadap anak. Hati-hati bu. Ya, semenjak kemarin sekolah X itu kejadian, kemudian dilanjutkan lagi, ketangkap lagi data terbaru apa? Emon. Satu orang Emon itu bisa mensodomi 150 orang anak. Ibu bayangin, ini peserta nggak ada 150 anak itu disodomi, gimana itu ceritanya? Dan ternyata apa kata Bunda Eli Risman? Ustaz Fatih, saya punya data lebih dari 30 orang kayak Emon di Indonesia. Ya Allah. Artinya apa? Itu data nggak kelihatan semua. Itu yang cuma ketahuan sama TV, yang nggak ketahuan lebih banyak. Pelecehan seksual, ya sekarang masya Allah di mana-mana anak SMA pergaulan bebas. Coba lihat anak SMA sekarang. Saya dulu SMA, SMP nggak berani pakai sepatu warna-warni. Sekarang mereka nggak pakai sepatu sekolah. Baju aja kotaknya minta ampun. Rambut itu saya bilang ini anak sekolah apa tante? Digerai bu, basah lagi kayak baru mandi wajib. Saya bilang ini anak. Ya Allah Rabbi. Mbok ya dikucir atau ditutup kerudung, nanti setelah itu ya di rumah dia buka, entahlah, dia digerai aja begitu. Bajunya ketat ngepres berbentuk. Coba bayangin gimana gurunya nggak pening kayak gitu. Ya bener, dan terjadi apa? Ya ini. Ya, pusing. Temennya apa? Otaknya porno. Yang terjadi apa? Seks bebas di mana-mana. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jika riba dan zina dihalalkan di sebuah negeri, berarti mereka sudah mengundang azabnya Allah. Jadi kita lagi nantang nih sekarang. Tinggal digulung kayak kaum Saba, ya, atau kita dihancurkan seperti tsunami, baru kita tobat. Ya, selagi masih ditenggang kasih tenggang, enggak juga. Ini ngeri faktanya. Ya. Coba lihat, bukan hanya di Indonesia, ternyata dunia Islam juga sama. Ini di Palestina, ya, mata anak ini nih bola matanya pecah. Ditembak sama tentara Israel. Gas, pecah, Bu. Coba bayangkan kalau itu anak ibu. Coba bayangkan kalau itu anak orang yang kita cintai. Ya. Ini di Palestina, ini sholat mereka sehari itu bukan 5 waktu, 6 waktu. Kenapa? Habis zuhur sholat mayat, habis asar sholat jenazah lagi, habis isya sholat jenazah. Begitu aja tiap hari. Makam di sana sudah penuh. Ini di Irak, satu keluarga wafat, dibombardir oleh Amerika. Ini di Irak juga, anak ini melepuh kulitnya, ya, perihnya luar biasa. Ini kalau kena air bisa teriak-teriak luar biasa. Ini di Mesir. Umat Islam di mana-mana itu mudah kemudian dibodohi, dihancurkan. Tidak seperti zaman dulu ketika umat Islam pernah menjadi negara adidaya, adikuasa. Nah, oleh karena itu bukan hanya sekedar itu, umat Islam juga bahkan berani orang-orang kafir Hindu membakar Quran kita. Dibakar. Ya, bahkan bukan sekedar bakar Quran, Bu. Mereka juga berani menghinakan wanita-wanita muslimah di sana. Ibu ini hamil. Ini saya klip dari sebuah video. Ibu ini hamil, kemudian tentara ini kemudian membelah perut ibu ini, bayinya dikeluarkan oleh tentara Israel, langsung dicincang-cincang di depan matanya. Coba bayangkan kalau itu ibu. Ya, mereka berteriak, "Ainal muslimin, ainal muslimin, mana umat Islam, mana umat Islam?" Padahal umat Islam jumlahnya 1,6 miliar. Israel jumlahnya cuma 20 juta. Coba bayangin, 1,6 miliar lawan 20 juta. Gimana itu? Tapi sampai detik ini umat Islam nggak bisa ngusir Israel dari tanah Palestina. Bahkan yang mau umroh ke Al-Aqsa nggak bisa kalau nggak izin Israel. Coba bayangin. Umat Islam sekarang lemah sekali. Kenapa? Nanti saya katakan salah satu faktor, bahkan mungkin satu faktor adalah masalah akidah. Nah, oleh karena itu bukan sekedar itu. 50% jamaah haji Indonesia tidak bisa baca Quran. Jadi kalau jamaah haji kita ada 1 juta orang, 500 ribunya nggak bisa baca. Jadi bacanya cuma baca cangkem, ya, baca terjemahnya gitu. Jadi kalau dikasih huruf Yasin, dia nggak bisa baca Yasin, dia bacanya Latinnya, ya Asin gitu, ya Asin deh jadinya, ya, dia nggak bisa baca, ya Asin dia, ya. Jadi kalau dikasih Zalikal kitabula roiba fihi, nggak bisa, dia bacanya Latinnya, ya, masya Allah. 53% Muslim Indonesia tidak bisa baca Quran. Ini tahun 2013, banyak yang nggak bisa baca. Itulah kenapa saya mendirikan Cinta Quran.
Kemarin pernah saya tawarin di sini tapi belum terrealisasi. Bagi yang belum bisa baca Quran, jangan malu. Bagi yang belum bisa sama sekali atau bisa tapi nggak lancar, saya punya metodenya. Cuma jam 8 sampai jam 4 kalau yang sehari selesai bisa baca Quran. Ustadz itu serius? Bukan serius lagi, alumni udah 8.000 orang, Bu. Ya, sudah di 25 kota saya keliling sama Mbak Peggy Melati Sukma. Kami keliling, namanya programnya Amazing Muslimah, membebaskan muslimah dari bebas buta aksara Quran dengan dompet duafa. Yang kalau 4 kali pertemuan gimana? 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam, selesai bisa baca Quran langsung. Bener Ustaz? Ya cobain aja. Kelasnya ada di SCBD, ada di Tebet, ada di Bintaro, ada di Romangun, ada di Bogor. Waduh, nggak ada yang dekat Depok ya? Nah, kalau nggak ada, buat aja di sini. Kumpulin 20 orang, Ustadz kita mau deh tiap hari ini mumpung Ramadan ya Ustadz, silahkan. Itu nanti ada tim saya di depan, tim saya nanti akan bagikan brosurnya. Ya, nah jadi nggak bisa baca Quran padahal Ramadan, sahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Quran itu syafaat. Quran itu penolong bagi siapa? Bagi pembacanya. Lah kalau kita nggak bisa baca, Bu, surat cinta dari Allah itu Quran. Quran itu surat cinta. Ibu kalau jatuh cinta dikirim surat sama calon suami, tapi calon suaminya orang Rusia. Dia nangis tulis surat dari Rusia. Dia kirim pakai pos sampai ke rumah ibu. Ibu pakai bahasa Indonesia bacanya bisa? Nggak bisa. Terus kalau nggak bisa baca, tapi ibu tahu ini ngirim suratnya adalah calon suami tercinta, apa yang terjadi? Belajar bahasa Rusia. Kalau nggak bisa belajar bahasa Rusia gimana? Cari orang yang bisa belajar bahasa Rusia, tolong terjemahin, kan gitu. Ini nggak bisa, udah aja. Apanya yang gitu. Orang nggak bisa baca kok. Ya nangis gitu. Nah, saya bilang, nangis kenapa? Iya, saya sedih. Sedih kenapa? Emang ngerti artinya? Enggak. Sama kayak umat Islam hari ini. Saya juga punya metode yang kedua. Baca Quran, nggak perlu lihat terjemahan. Ibu ngerti terjemahannya. Namanya metode tikror. Ya, alhamdulillah alumninya juga sudah sekitar 8 ribuan. Jadi kalau ibu baca zalikal kitab, imam lagi baca ayat tuh, ibu ngerti, oh imam ini lagi baca Quran surat ini, ayatnya tentang ini. Salatnya khusyuk. Kenapa? Ngerti yang dibaca. 4 kali pertemuan tuh, 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam, selesai. Banyak majelis taklim yang sudah menggunakan metode itu, ya. Boleh dicoba nanti. Cuma 2 jam kok. Ya, nggak terasa. Sebelum nanti dibacakan Quran, Bu. Ya, nanti kalau sudah dibacakan Quran nggak bisa. Kayak kemarin saya ngomong di Instagram, saya bilang apa? Dia memang tidak pernah ke masjid, tapi sekali ke masjid langsung di depan imam. Paham nggak? Paham maksudnya? Nah, dia memang nggak pernah ke masjid, tapi sekali ke masjid langsung depan imam. Bu, kalau sholat selevel aja setara sama imam nggak boleh. Dia bukan selevel lagi, di depan imam, mulia banget tuh. Ya, nah sebelum kita di depan imam baca Quran. Kenapa? Kalau nggak nanti kita dibacakan. Jangan malu, lebih baik belajar. Dan apa? Yang sudah bisa pun ikut aja. Kenapa? Ambil metodenya, ajarin sama anak-anaknya. Jadi bukan malu, malu pilih mana? Malu atau siksanya Allah nanti. Ya, udah belajar aja, namanya kita sama-sama belajar. Dia juga sama-sama belajar, sama-sama nggak tahu. Saya juga belajar. Ini tadi, setiap Jumat pagi saya di depan guru saya duduk manis. Saya masih belajar juga. Saya juga aja, Bu, masih belajar tahsin. Ya, yang tadi metodenya bukan tahsin. Tahsin itu makhraj huruf sama tajwidnya. Jangankan saya, Ustadz Yusuf Mansur pun masih belajar tahsin. Jadi artinya apa? Ya selevel kita aja masih belajar. Masa sih jamaah nggak mau belajar? Ya, ayo belajar. Ya. Nah, Indonesia mayoritas penduduk dan penguasanya Muslim. Emang pernah penguasa kita non Muslim? Nggak pernah. Dari mulai zaman Soekarno sampai Pak Jokowi Muslim semua. Tapi pertanyaannya, apa yang terjadi? Kenapa bisa seperti ini? Nah, oleh karena itu iman ini perkara penting. Jadi banyaknya jumlah umat Islam di Indonesia bahkan dunia, kenapa kemudian tidak terjadi perubahan? Keimanannya tidak kokoh, tidak mantap. Lihat zaman Rasulullah SAW. Ketika Rasul dakwah di Mekah, yang ikut cuma sekitar 40 orang. Tapi apa yang terjadi? Bisa merubah dunia, bisa menaklukkan Persia, bisa menumbangkan Bizantium Romawi. Kenapa? Karena 40 orang mereka setara dengan miliaran kita. Siapa yang mau infak fisabilillah? Besok kita mau jihad. Saya ya Rasulullah. Berapa? 20 miliar. Gitu aja. Para sahabat tuh gitu. Bahkan apa? Abu Bakar dikeluarin semua hartanya. Maka Rasul bertanya, wahai Abu Bakar,
Loh, nanti yang di rumah ditinggalkan apa? Apa kata Abu Bakar? Yang tersisa tinggal Allah dan Rasulnya. Udah nggak ada, Bu. Kalau kita gimana? Pas lihat Kapten Patimura yang keluar. Tahu Kapten Patimura? 1000 perak. Tahu Kapten Patimura? Megang golok. Bilang apa? Udah mending gua ngasih gitu ya. Kalau ngasih yang terbaik, Ibu, biar pahalanya juga terbaik. Ya, contoh nih Ramadan ini saya lagi bimbing pesantren muslimah penghafal Quran di Bogor. Ibu kalau mau sedekah makan santri bisa ke mereka. Mereka setahun hafal 30 juz. Jadi saya dibantu jamaah rumah segini, kemudian muslimah itu fokus, nggak pernah pegang setrika, nggak pernah pegang TV, nggak pernah pegang handphone. Mereka tiap hari belajar Quran 30 hari, setahun hafal 30 juz. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang memberikan makan orang berpuasa, pahala mereka pindah kepada orang yang memberi. Waduh, ayo Bu, jangan ditunda. Ya, nanti ada brosurnya, bantu mereka. Bukan untuk saya, karena itu Pak, atas nama yayasan. Ya, bantu, karena saya juga nyumbang sama. Ya, nah Ramadan ini sebaik-baik amal soleh kita keluarkan saja sudah. Apa yang kita konsumsi habis. Apa yang kita sedekahkan itulah milik kita sesungguhnya. Itulah keimanan. Makanya kata Rasul apa? Sadaqatul burhan. Sedekah itu adalah bukti keimanan. Orang akan rajin sedekah. Kenapa? Karena dia yakin Allah pasti balas gitu. Ya. Nah, iman ini penting. Gara-gara iman lah kita saum. Kenapa kita berat saum? Kenapa kita ngeluh? Waduh, saum lagi malas banget bangun sahur. Aduh, siang-siang nggak bisa ngerujak deh. Aduh, siang-siang nggak bisa makan soto deh. Wah, siang-siang nggak bisa makan sop buah deh. Berarti keimanan kita repot. Kenapa? Karena kalau orang beriman diperintah saum, siap. Orang beriman percaya kepada Allah, yakin surga dan neraka itu benar ada, diperintah jilbab, siap. Orang beriman diperintah berinfak, siap. Orang beriman diperintah untuk mengorbankan harta dan nyawanya untuk Allah, siap. Itu orang beriman. Sederhananya begini. Punten, antum kenal sama saya, antum telepon saya, seret punten, namanya siapa Kang? Ari. Kang Ari Rumil. Gak keangkat 7 kali Bu. Ternyata apa? Apa yang saya lakukan biasanya kalau saya kenal? Saya pasti telepon balik. Mas Ari, tadi telepon ya? Ada apa? Maaf gak keangkat. Coba sampai minta maaf. Kenapa? Saya kenal sama beliau. Tapi ibu telepon saya 0813 sekian. Siapa ya? 10 kali kering. Paling saya balas apa? Maaf, siapa ya? Ih, si Ustadz sombong banget. Saya jamaah rumil Ustadz. Ih, jamaah rumil kan banyak. Iya Ustadz, yang duduk depan Ustadz. Iya, yang mana? Nggak akan saya openin nih. Itulah kenapa ada azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suami ibu ngejar soft terdepan. Nggak mau diambil softnya. Tapi ada azan berkumandang, selimutnya juga bertandang. Mas, subuh mas. Nanti habis sholat tidur lagi. Susah banget. Berisik amat sih. Mas, Allah manggil mas. Allah yang ngasih rizki buat kita. Allah yang ngasih semua buat kita mas. Allah manggil mas. Berisik. Udah nantilah gampang. Sholat subuhnya jam 9. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Ada. Suami siapa itu? Nah, geleng-geleng kepalanya. Mas, sholat isya mas. Kenapa? Dia nggak kenal siapa yang manggil. Itu iman. Jadi Bu, kalau orang sudah beriman, langkah kakinya ke masjid gampang. Kajian ringan, seneng hatinya. Kenapa? Dia kenal siapa yang manggil. Tapi kalau orang nggak kenal, wajar. Mbak, mobil udah 5, rumah udah 4, kok belum haji Mbak? Apa kata dia? Belum dipanggil Ustadz. Belum dipanggil. Ayat Quran udah turun 14 abad lalu, belum dipanggil gimana? Iya Ustadz, belum dipanggil. Mau dipanggil mana? Fulan haji gitu. Enggak Ustadz, saya takut. Takut apa? Takut kena bala nanti di sana. Loh, emang dibalain? Emang kenapa? Masa Allah manggil tapi kena bala? Enggak lah. Ya, justru karena nggak dipanggil, karena nggak berangkat itu nanti kena bala oleh Allah. Ya, jadi luar biasa. Orang saum santai, diperintah nutup aurat santai, disuruh jauhin riba tenang dia. Kenapa? Karena dia beriman. Itulah namanya orang takwa gitu.
Siapa orang bertakwa? Dia melaksanakan perintah Allah dan berusaha menjauhi larangan. Ya, Ustadz, iya sih Ustadz, pacaran itu nggak boleh. Tapi gimana Ustadz ya? Aku udah 9 tahun pacaran Ustadz. 9 tahun itu kredit motor apa pacaran? 9 tahun pacaran, nikahnya berapa? 9 bulan. Aduh, ya, Masya Allah ya. Nah, inilah takwa. Nah, iman itu akan menentukan sikap dan perilaku dan ujung-ujungnya takwa. Contoh, kalau ada gelas isinya air susu, saya tuang, lek, yang keluar apa? Susu. Ada gelas isinya air comberan, saya tuang, tumpah, yang keluar apa? Comberan. Artinya apa? Manusia juga begitu. Mulut dan tingkah laku mencerminkan isi kepala. Mobilnya ditabrak sama motor, jeger, anjing. Ah, isi kepalanya anjing. Itu otomatis. Tapi kalau ditabrak, Allahu Akbar, Masya Allah, Allahu Akbar, Subhanallah. Isi kepalanya Allah, Allah, Allah. Tingkah laku manusia mencerminkan isi kepala. Maka hati-hati dengan tontonan, bacaan. Orang yang sering nonton sinetron, orang yang sering nonton Joda. Tahu Joda? Joda itu Antv, itu yang film-film Arjuna gitu-gitu. Ya, maka tingkah lakunya juga seperti itu. Lebih kurang nangis, gak jelas-jelas nangis, galau gak jelas-jelas. Ya, kenapa? Karena tontonannya. Maka tontonan, bacaan, dengeran itu mempengaruhi tingkah laku kita. Hati-hati. Maka sikap orang beriman akan berhubungan dengan tingkah lakunya. Orang yang beriman gimana? Dia nggak mau makan kalau halal, haram. Dia bilang, ih haram nggak mau ah. Bukan kayak kita, masuk restoran mewah, posting di pet. Gua lagi di restoran anu, ya, bebek packing New Zealand. Wih, bebek packing tapi di New Zealand gitu ya. Ya, cekrek. Pertanyaannya, itu bebek disembelih nggak? Ibu coba ke restoran bebek itu yang digantung-gantung, itu nggak dipotong ininya, dipelintir. Lah kalau bebek lehernya dipelintir, langsung masuk, digodok begitu. Berarti kan matinya nggak disembelih dengan cara Islam. Berarti sama seperti kita makan daging babi. Ibu beli daging apa? Daging ayam, ayamnya tiren. Tahu tiren? Matinya kemarin, ibu beli. Biasanya ayam 35.000 per kilo, ini cuma 25.000. Mang, kok murah Mang? Kata si tukang ayam. Iya Bu, ini ayam yang baru mati. Langsung kita sembelih. Haram hukumnya. Kenapa? Bangkai dipotong. Sama seperti ibu makan babi, sama. Makanya pantas pikirannya kotor, hatinya kotor. Kenapa? Makanannya dari sumber-sumber yang kotor. Nauzubillah min zalik. Ya. Nah, oleh karena itu iman ini penting banget. Makanya fokus ke iman. Kenapa? Iman akan menentukan tingkah laku manusia. Tuh. Bagaimana caranya membentuk kepribadian? Yang pertama mengokohkan iman dulu. Jangan belum apa-apa belajar hijab, belum apa-apa belajar sedekah, belum apa-apa udah belajar zakat, belum apa-apa udah belajar prawedding, tapi keimanannya belum mantap. Belajar iman dulu, karena Rasul itu mendidik orang, mendidik mukmin pertama kali iman dulu. Aisyah radhiyallahu anha itu ketika kemudian Rasul wafat, Aisyah ditanya, ya Aisyah, apa yang pertama kali diajarkan Rasul kepada kalian dulu pertama kali? Rasul sudah wafat, Aisyah ditanya sama sahabat. Apa kata Aisyah? Kami dulu diajarkan iman terlebih dahulu sebelum halal dan haram. Andai halal dan haram dulu diajarkan baru iman, kami tinggalkan Islam. Paham nggak maksudnya? Paham maksudnya? Apa maksudnya? Andai halal haram dulu diajarin, imannya belakangan, kami tinggalkan Islam. Paham? Apa maksudnya? Bu, nggak boleh loh Bu, haram itu Bu, haram, itu haram Bu, bid'ah, haram. Apa yang terjadi sama orang muslim? Lari Bu, dikit-dikit haram, semua haram, nggak boleh. Kayaknya dunia ini di penjara, udah mati kita di sini. Tapi kalau orang sudah belajar iman dulu, maka dia tahu halal haram, dia bisa menerima dengan ridho. Oh iya, ini nggak boleh Ustadz ya? Iya. Aduh, Masya Allah, astagfirullah, saya pernah makan kayak gitu Ustadz. Saya nggak mau lagi tuh. Oh ini boleh Ustadz ya? Boleh. Udah makan boleh kok. Tuh. Ya. Jadi iman dulu, baru halal haram. Bukan halal haram dulu, baru iman. Ya. Nah, yang kedua,
Kalau sudah belajar akidah, akidah harus jadi landasan. Bertingkah laku berdasarkan iman, menyambung silaturahmi karena Allah memerintahkan. Ya, apalagi berlebaran kepada tetangga yang memusuhi karena perintah iman. Mau makan, iman tuh ya memerintahkan kita untuk apa? Makan makanan yang halal, nggak boleh bertaring, nggak boleh bercakar, nggak boleh hidup di dua alam. Subhanallah Islam Bu ya. Kalau agama lain gimana? Semua yang berkaki 4 halal, kecuali kaki meja. Itu pun keras. Kalau lembek habis. Semua yang ada di laut kata mereka halal, kecuali kapal selam. Itu pun gede. Ya hati-hati Bu ya sama orang Palembang, jangan nikah sama orang Palembang. Kapal selam aja dimakan. Apalagi Ibu. Ya, semua yang berdaun halal, kecuali daun telinga manusia. Itu pun karena ada yang punya. Kalau nggak dimakan juga Bu. Ya, manusia dalam Islam nggak bercakar, bertaring nggak boleh. Hidup di dua alam nggak boleh. Yang bangkai nggak boleh. Ya, jelas banget. Nah, oleh karena itu maka, karena kita ini sekarang hidup di dalam sistem yang tidak Islami, maka kita perlu hijrah ke dalam sistem yang Islami. Bagaimana caranya? Kita harus belajar Islam lebih dalam lagi. Sistem ekonomi kita nggak Islami, sistem politik kita nggak Islami, sistem pendidikan kita nggak Islami, sistem budaya kita, tata sosial kita nggak Islami. Kita mayoritas Muslim, tapi hidup nggak diatur oleh sistem Islam. Ya, betul? Betul, coba lihat ekonomi riba di mana-mana. Gimana kita nggak mau pakai uang riba? Karena apa? Ya namanya butuh. Ya, ada spanduk di pinggir jalan tol tadi. Nggak ngutang, nggak keren. Wih, nggak ngutang, nggak keren. Ibu hati-hati Bu. Rasul ini mau menyolatkan mayat. Ini ada mayat nih. Rasul mau menyolatkan begini. Luruskan softnya. Begitu Rasul mau angkat tangan, kemudian Rasul menurunkan dan bertanya, wahai para sahabat, apakah mayat ini ada hutangnya? Para sahabat bilang, ya Rasulullah, dia masih ada hutangnya. Berapa? Kata Rasul. 2 dinar. 2 dinar tuh nggak banyak Bu, cuma sekitar 5 juta. Apa kata Rasulullah SAW? Sholatkanlah bagimu. Rasul pulang langsung. Rasul jijik nggak mau nyolatin mayat yang ada hutangnya. Coba bayangin, nggak disolatin sama Rasul, nggak mau Rasul. Akhirnya Rasul pulang, ditarik jubahnya oleh seorang sahabat. Ya Rasulullah, mohon sholatkanlah mayat ini ya Rasul, kami yang bayar hutangnya. Baru Rasul mau sholatkan, luruskan safnya, baru disolatkan. Jangan main-main dengan hutang. Ya, hutang itu boleh. Saya berhutang sama ibu, boleh. Ibu ngutang ke saya, boleh. Saling tolong menolong, boleh. Tapi apa? Nggak boleh nggak bayar, satu. Kedua, nggak boleh bayar tapi pakai bunga. Bu, pinjam dong Bu. Gampang deh, pokoknya nanti sebulan 1% deh. Iya, sebulan 1%. Pinjamnya kapan? Sekarang. Kembalinya setahun. Berarti 12% ya? Iya. Itu namanya riba. Riba itu dosa besar. 73 pintu dosa, dosa paling besar, dosa paling kecil, seperti zina sama ibu kandung sendiri. Zina itu dosa besar. Ini ibu kandung dizinahin. Masya Allah, gimana itu? Ya, dosanya jijik banget. Ya. Nah, jadi kita ini hidup pada sistem yang tidak Islami. Nah, oleh karena itu, kalau kita berpaling dari Al-Quran, kita pasti susah. Percaya sama saya. Percaya sama Quran. Dari peringatanku, dari Al-Quran, maka bagi mereka penghidupan sempit, dan kami akan menghimpunkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Di kiamat itu selama-lamanya, berarti buta selama-lamanya. Coba. Tapi janji Allah, nih janjinya Allah. Kalau kita mengamalkan Quran, kita hidup berdasarkan Quran, walau anna ahlul qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau saja negeri itu beriman dan bertakwa, tuh iman dulu, dan bertakwa, maka pasti akan limpahkan berkah kepada mereka dari langit dan dari bumi. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka karena perbuatan mereka sendiri. Tuh, begal nggak selesai-selesai kasusnya, pemerkosaan, pembunuhan, bakar orang, banyak sekarang Bu. Banyak. Kenapa? Orang banyak stres. Kemarin di sebuah koran di Indonesia ada berita, ciri-ciri orang depresi itu 3. Perhatikan ya, ciri-ciri orang depresi 3. 1, gampang marah. Oh, kalau ibu gampang marah, nah itu ciri-ciri depresi. Yang kedua apa? Gampang ngantuk. Nah, nempel-nempel dikit langsung.
Nah, itu dia orang depresi. Yang ketiga apa? Gampang mencret. Makan mencret. Nah, itu ciri-ciri orang depresi. Ya, orang sekarang banyak stres. Kesenggol dikit bunuh. Konflik dikit bunuh, ya. Hati-hati sekarang. Ya, dosa besar itu awalnya dosa kecil. Awalnya apa? Cuma gibah doang, cuma ceritain doang. Ibu misalnya nyeritain, Bu, tahu nggak ya? Tetangga sebelah itu mobil Fortuner baru kan? Iya, tahu nggak? Padahal si bapaknya PNS golongan 3. Si ibunya bilang, ah masa? Wah, ibu mah nggak tahu. Nggak mungkin PNS golongan 3 mobilnya Fortuner. Beli dari mana? Korupsi tau, Bu. Si ibu ngomong, rupanya pas ngomong ini pembantunya denger. Pembantunya cerita ke si bapak. Si bapaknya nggak terima, datang, Bu, 2 pisau. Ibu bilang saya koruptor ya. Enggak Pak, enggak ada, kata siapa, enggak ada. Ada saksinya, sini Mbak. Bener kan? Ibu ini bilang, iya, malah saya rekam lagi. Udah direkam, niat banget nih orang. Ya, apa kata dia tuh kan? Ya, tuh ya. Nah, makanya hati-hati Bu, cerot. Kenapa Bu? Gibah itu dosa kecil. Menurut sebagian ulama dosa besar, tapi sebagian ulama mengatakan gibah itu dosa kecil. Tapi jangan remehkan dosa kecil. Gara-gara dosa kecil jadi dosa besar. Zina itu dosa besar. Dari mana zina berasal? Dari dosa kecil. Awalnya apa? Ngelihat dulu. Nah, ibu-ibu hati-hati posting-posting di sosmed nih sekarang nih. Selfie, awalnya mana? Wah, cantik juga nih orang. Nah, kan? Waduh, bagus juga nih orang. Nah, dosa kecil kan? Awalnya mana? Kenalan. Udah kenalan gimana? Zina. Dosa besar berawal dari dosa kecil. Maka apa? Hati-hati dengan dosa kecil. Jangan remehkan dosa kecil. Ya? Jangan remehkan. Boleh selfie, tapi apa? Dikonsumsi sama suami. Ya nggak enak dong Ustaz, masa terbatas. Ya udah silahkan. Kalau berani nanggung resiko. Ya, karena apa? Wanita cantik, wanita seksi hanya untuk suaminya saja, bukan barang publik. Perempuan itu dalam Islam bukan barang publik yang diler kemana-mana, bukan. Sorry, perempuan itu barang mahal, barang mulia. Dia hanya dinikmati oleh orang-orang yang menikahinya, dan yang lain nggak boleh. Dalam Islam, kamu mau, kamu suka, nikah. Kalau enggak, jangan coba-coba. Selesai. Itu Islam. Kalau Barat, enggak. Istri satu, bisa istri sama-sama, serah. Yang penting apa? Yang penting nggak saling mengganggu. Yang penting suka sama suka. Dalam Islam nggak boleh. Kamu suka? Iya. Udah ada suaminya? Belum. Kamu belum ada istrinya juga? Belum. Silahkan. Silahkan. Lanjut. Nikah. Nggak boleh main-main. Enggak kok, kita cuma TTM. Apa itu TTM? Teman tapi mesra. Ini teman tapi mesra. Nggak boleh. Suami atau istri. Udah gitu aja udah. Ya, hati-hati Bu ya. Sekarang lagi musim selfie-selfie. Ya. Foto-foto sendiri. Ya bukan apa-apa, saya ngingetin kenapa? Karena saya sayang sama ibu-ibu. Jangan sampai nanti terjadi dosa lebih besar. Ya, nah oleh karena itu maka hidup ini penuh pilihan. Setiap pilihan pasti ada konsekuensinya. Mau surga ada jalannya, mau neraka juga ada jalannya. Mau kerumil ada jalannya, mau nggak ikut pengajian juga bisa. Nggak percaya? Nih saya bilang, saya pulang nih, bisa pulang? Bisa. Bisa balik lagi? Bisa. Hidup itu pilihan. Mau nutup aurat bisa, buka aurat juga bisa. Ya enggak? Mau makan halal bisa, mau nggak makan halal juga bisa. Mau puasa bisa, nggak puasa juga bisa. Apa kata Allah? Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Aku sudah kasih ilham sama manusia. Ada jalan fajir jahat, ada jalan takwa. Pilih. Apa kata Allah? Qad aflaha man zakkaha wa qad khoba man dassaha. Beruntunglah mereka yang mensucikan jiwanya, dan merugilah mereka yang mengotorinya. Berarti jiwa itu kotor sama bersih, siapa yang buat? Kita sendiri. Pilihan. Pilihan, ya. Nah, oleh karena itu jangan main-main ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dunia ini cuma sementara. UJ almarhum sudah wafat. Dulu ada yang orang di depan TV hahaha ketawa ketiwi, ngenslak-ngenslek ke sana sini, sekarang wafat. Ada dulu bintang terkenal hebat, ada dulu presiden hebat, wafat. Ada dulu raja Saudi yang begitu hebat, hartanya kayanya luar biasa, wafat. Kita pun pasti akan wafat. Hanya masalah waktu saja. Di rumah saya sudah ada 3 lembar kain kafan. Kain kafan saya, kain kafan istri saya, dan kain kafan anak saya. Jadi kalau buka lemari baju tadi mau berangkat,
itu ada kain kafan di situ. Untuk apa kain kafan itu, Ustadz? Horor banget nyimpan kain kafan. Bukan horor, Bu. Kalau saya meninggal hari ini, saya pulang udah tinggal dibalut, Bu. Ya, kapasnya sudah ada. Pernah beberapa malam tertentu, saya kalau lagi down keimanannya, itu matiin lampu semua, di kamar saya kunci, saya sarungin sendiri kain kafan, kapasnya saya taruh sini, pluk. Saya taruh sini, pluk. Terus saya tutup sendiri. Itu nangis sejadi-jadinya, Bu. Kenapa? Itu film di mata kita itu kayak keputar lagi film-film masa lalu itu. Kita jahatnya apa segala macam keputar. Kalau mau nggak percaya, boleh dicoba, Bu. Loh, bener. Pulang dari sini, ibu beli. Bahkan apa? Taruh parfumnya. Parfumnya itu parfum melati itu. Taruh aja, sama beli kapur barusnya. Nah, terus gulung sendiri. Nanti suami ibu bilang, stres ya pulang pengajian. Bukan stres, Pak, gitu ya. Gue diajarin Ustaz Fatih gitu. Ya, Bu, insya Allah, Bu, hati ibu akan lembut. Harta, tahta, suami itu di sini, nggak ada artinya. Kenapa? Karena kita datang sendiri, pulang juga sendiri. Suami bilang, "Ma, aku cinta kamu sampai mati." Iya, bener. Kita mati, dia udah nggak cinta lagi. Ya, kenapa? Ya udah, datang sendiri, pulang sendiri. Datang telanjang, Bu. Betul. Betul. Pulang juga telanjang, udah nggak ada masalah apa-apa. Ya, jadi ingat ibu-ibu yang dirahmati Allah, dunia ini tempat beramal dan akhirat itu tempat memungut balasan. Yang benar hanya datang dari Allah, salah tempatnya adalah saya. Terima kasih atas undangannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kepada Rumil, saya mengucapkan terima kasih atas undangannya. Mudah-mudahan ibu-ibu semua istiqomah belajar Islam, mengamalkan Islam dan hidup di bawah aturan Islam. Terima kasih. Jika waktunya masih memungkinkan, silahkan ada tanya jawab. Jika tidak memungkinkan, mungkin untuk persiapan kami laki-laki untuk sholat Jumat. Bagi yang ingin ikut training baca dan terjemah Quran, ada tim saya, langsung saja mendaftar, ajak suaminya, mumpung masih Ramadan pertama ini, ya. Bagi yang mau diadakan di sini bisa, ya. Dan bagi yang ingin tadi berdonasi untuk makan santri selama Ramadan, silahkan donasikan, ya. Mudah-mudahan menjadi amal soleh dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu lagi, saya bawa buku Sholat Khusyuk. Bukunya kecil, tapi bagus. Ditulis oleh Ustadz Sambo. Ustadz Sambo pernah ngisi di sini belum? Belum ya? Beliau pakar sholat khusyuk. Enak, beliau punya trainingnya. Nah, sholat itu kenapa sering nggak khusyuk? Karena kita nggak tahu tata caranya. Nah, bukunya kecil itu ada, harganya cuma 20.000. Nah, kalau ibu beli, sebagian penjualan buku itu kita sumbangkan kepada Yayasan Penghafal Quran Tunanetra. Jadi mereka nggak punya mata, baca Qurannya pakai huruf braille, tapi mereka hafal Quran. Subhanallah ya, Bu. Kita punya mata, nggak pakai braille, nggak hafal-hafal sama Quran. Nah, harus banyak bersyukur ya. Jadi nanti bukunya juga ada di luar, silahkan kalau mau diambil. Karena tim saya nggak ada, kalau nanti karena saya tadi nggak bawa tim yang biasa driver, saya tadi nyetir sendiri, taruh saja uangnya di situ sendiri dan kemudian ambil sendiri bukunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau copy filenya boleh. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ya. Hard copy-nya. Hard copy-nya nggak ada. Kalau ada yang punya flash disk saja. Ya, jadi pentingnya iman ya. Pentingnya iman. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan mungkin. Kalau pertanyaannya sifatnya pribadi jangan ditanya di sini. Itu ke WA saya atau ke telepon saya aja, nggak apa-apa. Tapi kalau pertanyaan sifatnya umum boleh ditanyakan. Silahkan. Ya, kalau nomor WA-nya 0813 1500 ya, 0813 1500 5260. 0813 1500 5260. Bagi ibu-ibu yang punya Twitter, silahkan di follow Twitternya @Fatih Karim. Bagi yang punya Instagram, saya ada Instagram Fatih Karim. Bagi yang ingin dapat tausiah setiap hari, ada Facebook fanpage namanya Ustadz Fatih Karim. Itu bisa dapat tausiah video semuanya setiap hari. Itu bisa di-download dan bisa disebar kemana-mana. Insya Allah jadi amal soleh ya. Baik, itu. Ada pertanyaan? Insya Allah jelas ya peran iman dalam kokohnya iman bagi individu dan masyarakat. Karena kalau orang sudah imannya mantap, maka individu itu akan
sabar menghadapi musibah, dia akan tawakal kepada Allah, hidupnya akan tegar. Begitupun kalau iman mantap di masyarakat, maka masyarakat akan dijauhi dari kesulitan dan kesempitan dan kesulitan kehidupan. Silahkan Bu, ada pertanyaan? Ya, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mengenai yang halal, Ustaz. Ya. Saya konsumsi ikan. Konsumsi ikan. Konsumsi ikan yang di laut. Ya. Yang kita beli di pasar itu kan ikannya sudah mati. Ya. Dan tidak disembelih. Ya. Bagaimana hukum halal? Ya. Ya. Masih Ustaz. Ya. Bagus pertanyaannya. Ibu suka konsumsi ikan? Sama Bu, saya hobinya makan ikan. Ikan itu semuanya halal. Ya, semua yang ada di laut memang halal. Ya, jadi semua ada di laut halal. Bahkan bangkai ikan juga halal. Itulah kenapa ikan asin boleh dikonsumsi. Ikan asin itu bangkai Bu. Itu ikan udah mati, diasinin, dijemur lagi gitu. Jadi halal. Jadi ikan halal. Ya, walaupun dia ada taringnya, tapi dia di dalam. Tapi menurut sebagian ulama, makruh. Apa itu makruh? Lebih baik ditinggalkan. Kenapa? Dia pemangsa sesama. Jadi dia itu buas. Dia masuknya binatang buas. Nah, hiu, paus gitu itu dia buas. Tapi kalau ikan-ikan konsumsi biasa boleh dikonsumsi dan tidak mesti disembelih begitu. Ya. Nah, jadi dipotong bahkan direbus saja di steam situ boleh. Tapi wah, luar biasa ya ini pertanyaannya. Tapi nggak boleh Bu hidup-hidup dibakar ya Bu. Iya benar, karena ibu-ibu kadang-kadang ya pakai itu apa namanya, reket nyamuk itu membunuhi nyamuk dengan cara dibakar, nggak boleh, itu kan di listrik. Alhamdulillah mati lo gitu ya, nggak boleh Bu. Kenapa? Karena dalam Islam ada hadis larangan membunuh makhluk bernyawa dengan cara membakar. Memukul boleh, jadi pukul plak gitu atau pak gitu, dan itu harus sampai mati, jangan sampai dia gitu. Racunin juga boleh, mati set gitu. Tapi kalau dia kemudian sampai ibu tangkap dia setengah mati, kemudian ditaruh di pembakaran, dibakar begitu, nggak boleh, haram hukumnya. Termasuk ibu karena hobi makan, gayanya kayak orang Jepang, ikan gurame masih hidup langsung dimasukin kuali, cus. Oh, itu nggak boleh Bu. Nggak apa-apa Ustaz, justru manisnya kayak gitu. Bukan masalah manis. Islam itu ada adab sama binatang. Jadi gimana? Dipukul dulu, mati baru. Jangan ikan masih plok, langsung direbus di air panas, ceret, diangkat lagi, direbus. Itu nyiksa namanya. Ya, di Jepang kayak gitu. Beberapa itu langsung aja masukin gitu, mati udah. Ya, nggak boleh Bu ya. Itu. Silahkan yang lain ada, silahkan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, mau tanya kan tadi bicara selfie, foto-foto. Iya. Sekarang kan fenomena ibu-ibu nih. Iya. Kita juga memang. Betul. Sekarang kesentil juga nih, kita suka selfie gitu. Iya. Nah, kan tubuh wanita itu adalah aurat ya, kecuali muka dan tangan. Iya. Nah itu kita foto-foto, tapi kan kita nggak pakai baju Iya. seperti ini, kita taruh di media sosial, terus Iya. kita ganti-ganti PP. Iya. Apakah itu termasuk aurat atau gimana? Oke. Karena kita hobinya foto-foto. Iya. Terima kasih Ustaz. Boleh. Jadi berfoto ya, berfoto itu hukumnya boleh. Sama keluarga, sama teman pengajian, cekrek. Untuk apa? Karena foto itu mengabadikan momen. Karena kalau nanti ibu meninggal, foto-foto itu nanti bercerita. Masih ingat nggak ini foto di Rumil loh? Ini ibu ini masih ada. Beliau udah nggak ada loh. Oh, udah nggak ada. Ini ya, iya. Itu foto itu momen. Jadi mengabadikan momen tuh boleh. Yang nggak boleh dalam Islam tuh melukis makhluk bernyawa. Jadi wajah ibu saya lukis. Nah itu nggak boleh. Wajah ibu saya patung. Nah, itu nggak boleh. Foto dia memindahkan objek, cekrek, pindah ke layar, layar di print, seret. Nah boleh hukum berfoto. Nah mana yang nggak boleh? Yang nggak boleh satu berfoto memoto aurat. Apa itu aurat selain wajah dan telapak tangan? Mohon maaf punten, ibu lagi di rumah pakai baju rumah difoto, cekrek, dipublish keluar. Zaman Rasul nggak ada foto. Zaman sekarang ada foto, dipublish keluar, followernya nonton semua. Oh, laki-laki perempuan, ada yang senyum, ada yang kedip, ya, ada yang love, ya. Nah, nggak boleh, kenapa? Berarti ibu mengekspos aurat keluar. Jadi gimana? Foto yang menutup aurat boleh. Nah, terus bagaimana dengan selfie?
Selfie itu boleh hukumnya. Foto aja sendiri nggak apa-apa, difotoin juga bareng boleh. Cuma kalau selfie itu khawatir ujub. Ujub kenapa? Alisnya bagus fotoan. Terus dalam hati apa? Biar lo tahu lo, gua alis gua bagus, bibir gua tipis. Ujub itu apa? Itu mendatangkan kesombongan. Nah, jangan sampai ujub, cuma menjaga nggak ujub itu yang berat. Terus apa? Komentar laki-laki di bawahnya. Bagus ya alisnya. Kenalan dong, minta pin BB. Nah, itu kan. Sekarang kan kayak gitu, coba lihat. Karena sekarang itu zaman dimana kemudian orang fitnah. Maka apa? Lebih baik dihindari. Jadi apa? Lebih baik kalau foto pun bareng-bareng. Sama anak, sama keluarga. Dan jangan kemudian berlebihan. Berlebihan itu gimana? Posenya pose-pose yang dalam tanda kutip pose-pose mengundang. Jadi pose-pose biasa aja, foto dah. Ya. Nah, itu ya Bu, termasuk juga mohon maaf, foto-foto di rumah ibu. Saya main ke rumah ibu. Ada foto ibu sama suami. Buka aurat. Begitu ibu buatin minum, Bu, itu fotonya ibu. Iya Ustadz, itu foto lama saya. Oh, orang jadi tahu. Auratnya terlihat, itu bukan aurat, tapi foto auratnya. Maka apa? Maka lebih baik diganti dengan foto-foto baru sekarang. Iya Ustadz, itu dulu saya sebelum menutup. Oh, sebaik disinggalkan. Ganti dengan foto-foto baru. Ya. Kemudian selain foto apa? Di rumah tidak menyimpan patung-patung atau pahatan-pahatan atau benda-benda yang dia makhluk bernyawa. Contohnya apa? Patung gajah, patung sang Buddha, patung siapa-siapa lagi di situ, itu nggak boleh. Kenapa? Dalam sebuah hadis dikatakan malaikat rahmat itu nggak mau masuk rumah. Bahkan itu mengundang datangnya jin biasanya. Jin di rumah itu suka dengan yang begitu-begitu. Makanya polos aja. Kalaupun ada hiasan-hiasan Quran, kalau ada bunga-bunga gitu aja. Ya, nggak usah. Ini kan nggak ada nih. Nggak ada. Ya, saya ngeliat nggak ada. Alhamdulillah. Ya, itu. Jadi nggak usah pakai yang berlebih-lebih. Ya, oke. Silahkan. Ada lagi? Nah, kalau dia mainan anak-anak kayak Lego, ya, itu kan bentuknya kayak manusia. Untuk mainan anak-anak, termasuk juga kartun-kartun kayak Mickey Mouse, Donald Bebek, itu boleh kalau untuk anak-anak. Karena Aisyah itu dulu main boneka seperti itu, Rasul membiarkan, gitu. Ya, karena untuk anak-anak. Tapi kalau untuk yang lain tujuannya itu nggak boleh, ya, gitu. Barbie, ya Barbie kan untuk anak-anak mainan. Gitu. Cuma jangan dididik Barbie deh Bu ya, nanti pusing palanya ya. Pusing pala Barbie ya. Barbie, Cinderella itu ngajarkan anak-anak itu apa ya? Ngajarkan hidup itu indah selalu gitu ya, instan selalu, kayaknya nggak ada ujian, nggak ada musibah gitu ya. Nah itu ya. Baik, mungkin terakhir. Ya, makhluk hidup itu dia nggak boleh dilukis dan nggak boleh dipajang. Foto itu bukan lukisan, paham Bu ya? Foto itu kayak gini, cekrek di foto, pindah dia, gambarnya pindah, itu bukan lukisan. Lukisan tuh ya lukisan. Contoh gambar ibu, gambar Nyi Roro Jonggrang itu ditaruh di sini gitu ya. Nah itu nggak boleh. Itu yang saya pahami ya. Wallahualam. Baik. Karena kami bersiap untuk Jumatan, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yuk kita belajar lagi, memantapkan keimanan kita sehingga kita menjadi orang-orang bertakwa. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan membaca istighfar. Astaghfirullahalazim, 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 dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.